Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Azizudivi. Saya dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 34, SMA Negeri 1 Raya. Video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas sejarah dari guru pembimbing yaitu Ibu Ape. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama adalah pahlawan nasional yang saya sukai dan alasannya. Pahlawan nasional yang saya sukai bernama Dewi Sartika. Nama lengkapnya adalah Raden Dewi Sartika. Ia lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Kemudian wafat pada 11 September 1947 pada usianya yang 62 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Raden Dewi Sartika beragama Islam. Orang tuanya bernama Raden Rangga Somanegara, yaitu ayahnya, dan ibunya yaitu Raden Ajeng Raja Permas. Nah, suami dari beliau bernama Raden Kanduruhan Agah Suryawinata. Alasan kenapa saya menyukai Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini tidak banyak yang mengenal, karena pada umumnya orang-orang hanya mengenal pahlawan nasional yang perempuan khususnya, yaitu Raden Ajeng Kartini. Namun saya menyukai beliau karena perjuangan-perjuangan beliau yang tidak terkatakan lagi. Beliau sejak kecil itu sudah menunjukkan kebijaksanaannya dan kepintarannya. Raden Dewi Sartika pada saat kecil sudah menunjukkan kepintarannya melalui dia dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, di mana pada saat itu wanita-wanita tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa menghitung, dan lain sebagainya. Raden Dewi Sartika lahir dari keluarga priai. Keluarga priai merupakan keluarga yang memiliki nama besar pada saat itu. Raden Dewi Sartika memiliki orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan, sehingga Raden Dewi Sartika disekolahkan dan diberikan pendidikan yang sangat cukup. Walaupun hal tersebut melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku pada saat tersebut, di mana wanita tidak boleh merasakan pendidikan. Melihat hal tersebut, Raden Dewi Sartika merasakan kesedihan. Bahkan ia merasa ini tidak boleh terjadi, karena ia melihat banyak dari teman-temannya, tetangganya, orang-orang di sekitarnya, khususnya wanita, itu selalu diremehkan dan dianggap kecil, karena tidak bisa mendapatkan pendidikan. Melihat hal tersebut, Raden Dewi Sartika merasa sangat ini tidak boleh terjadi. Ia merasa ia harus merubah hal tersebut. Sehingga ketika sudah dewasa, Raden Dewi Sartika membentuk dan mendirikan sebuah sekolah dari hasil kerja kerasnya. Padahal membentuk dan mendirikan sebuah sekolah itu banyak ia menerima tantangan-tantangan, banyak ia menerima penolakan dari berbagai macam kalangan, karena hal tersebut melanggar. Namun, ia tetap berusaha dan berjuang keras untuk mendirikan sebuah sekolah yang gratis untuk para wanita-wanita. Kemudian, ia mendirikan sekolah tersebut dengan bantuan dari kakeknya dan bantuan dari Den Hammer, yaitu sebagai inspektur kaum pengajaran pada saat itu. Sehingga ia bisa mendirikan sebuah sekolah. Nah, sekolah ini dibentuk pada tahun 1904 yang diberi nama Keutamaan Istri. Sekolah Istri, atau bisa disebut juga dengan sekolah istri. Dari namanya, kita bisa melihat, kita bisa menganalisis bahwa sekolah ini hanya dikhususkan untuk kaum wanita saja. Sekolah ini didirikan awalnya hanya terdapat 2 kelas dan hanya terdapat 20 murid. Karena pada saat itu belum banyak wanita yang berpikiran terbuka untuk ikut bersekolah. Namun Dewi Sartika tidak pantang menyerah. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dan ia yakin suatu saat wanita-wanita akan terbuka pikirannya dan ikut juga mengajar dan ikut
bisa merasakan pendidikan. Di sekolah istri, ia mengajarkan menghitung, membaca, menulis, kemudian menganyam, kemudian ia memberikan pelajaran mengenai agama, dan lain sebagainya. Nah, sekolah ini pada tahun 1929 diganti menjadi Sekolah Dewi Sartika. Sekolah Raden Dewi Sartika. Sekolah ini semakin lama semakin berkembang dan semakin besar dan semakin tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini membuat banyak wanita-wanita yang tadinya tidak bisa merasakan pendidikan, akhirnya bisa merasakan pendidikan. Kemudian, pada agresi militer Belanda, membuat Dewi Sartika terpaksa ikut mengungsikan dirinya ke Tasikmalaya. Dan pada saat itu pula, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Tasikmalaya pada 11 September 1947. Berkat perjuangan Raden Dewi Sartika yang mendirikan sekolah, kemudian mewujudkan agar wanita-wanita di Indonesia bisa merasakan pendidikan, akhirnya ia mendapatkan gelar yaitu Orde van Oranje Nassau atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan khususnya untuk kaum wanita. Kemudian, pada tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika akhirnya mendapat gelar yaitu pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Saya menyukai Raden Dewi Sartika karena saya merasa Raden Dewi Sartika merupakan satu di antara 1000 wanita di Indonesia yang memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi Raden Dewi Sartika bisa dikatakan sebagai wanita yang langka pada saat itu. Di mana pada saat itu wanita-wanita itu hanya bisa diam. Walaupun mereka selalu dikecilkan, dilecehkan, kemudian dihina, padahal mereka juga dikatakan bodoh itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan. Namun ketika mereka dihina, dikecilkan, mereka dijadikan sebagai pembantu, babu, dan lain sebagainya, mereka hanya diam dan menerima. Dan mereka membiarkan pemikiran mereka itu tertutup. Namun berbeda halnya dengan Raden Dewi Sartika yang berpikiran bijaksana, berpikiran luas, berpikiran terbuka. Sehingga ia menjadi pahlawan nasional. Saya anggap ini sebagai hal yang sangat-sangat langka pada masa tersebut. Oleh karena itu, saya menyukai Raden Dewi Sartika. Kemudian yang kedua adalah tokoh pahlawan daerah yang pantas diangkat sebagai pahlawan nasional. Namanya adalah Jaulung Wismar Saragih Sumbayak. Ia lahir di Sinondang pada tahun 1888 dan wafat pada 7 Maret 1968. Wismar adalah pendeta pertama di Simalungun, di daerah saya ini. Kemudian, ia juga merupakan tokoh daerah pertama atau orang pertama di Indonesia yang menerjemahkan Alkitab, kitab suci agama Kristen, ke dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Simalungun. Setelah proklamasi kemerdekaan, Wismar itu selalu aktif dalam menyuarakan agar rakyat-rakyat Simalungun mendukung kemerdekaan selalu. Jadi dia selalu menyuarakannya itu melalui mimbar-mimbar yang ia laksanakan, kemudian melalui pidato-pidato umum yang ia laksanakan di lapangan sepak bola Pematang Raya pada 23 Desember 1945. Kemudian ia juga sering menyuarakan dalam khotbah-khotbah yang ia laksanakan di gereja-gereja yang ada di Simalungun. Kemudian Wismar ini juga mendirikan sebuah lembaga kesenian yang tujuan utamanya adalah agar adat istiadat Simalungun itu terjaga dan tidak hilang dari peredaran, sehingga anak cucunya bisa merasakan dan tetap melestarikan dari adat-adat Simalungun.
Kemudian J. Wismar bersama tokoh-tokoh daerah yang lain seperti Raja Min Purba dan lain sebagainya itu mendirikan sebuah wadah untuk ketua-ketua Simalungun yang diberi nama Partuha Maujana Simalungun. Jadi tujuannya adalah agar ketua-ketua dari Simalungun itu sendiri bisa dapat bertemu, kemudian mereka bisa bermusyawarah satu sama lain, kemudian bisa mengeluarkan ide-ide sehingga Simalungun semakin maju. Kemudian sejak dulu Jewismar sudah memajukan unsur-unsur Simalungun lewat buku-buku yang ia tulis dan ia terbitkan seperti Podah Pasal Marhorja, yaitu artinya nasihat tentang pekerjaan. Kemudian Panggogomi On, yaitu judulnya yaitu Pemerintahan 1929. Kemudian Partingkian Nihata Simalungun. Ia menulis buku-buku tersebut sejak dari dahulu. Jadi menurut saya, Pendeta J. Wismar, walaupun berbeda agama dengan saya, namun Pendeta J. Wismar merupakan tokoh daerah yang seharusnya pantas diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena Pendeta J. Wismar ini mengutamakan sebuah budaya yang sangat-sangat harus untuk dilestarikan. Sangat-sangat penting untuk dilestarikan. Karena jika bisa kita bayangkan, jika tidak ada beliau untuk melestarikan segala macam budaya Simalungun, bahkan untuk mendirikan kesenian-kesenian dan lain sebagainya, mungkin saat ini Simalungun atau budaya Simalungun tidak ada. Oleh karena itu, saya merasa tokoh daerah J. Wismar ini pantas untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Di mana di lain sisi juga, seperti yang sudah saya katakan tadi, J. Wismar merupakan orang pertama di Indonesia yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Dia adalah orang pertama. Kemudian di bawahnya melanjutlah orang-orang selanjutnya. Dan orang-orang selanjutnya tersebut terinspirasi dari Pendeta J. Wismar ini. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa J. Wismar Saragi Sumbayak pantas diangkat sebagai pahlawan nasional. Mungkin sebagian orang berpikir, menanyakan hal-hal, kenapa saya menyukai Pendeta J. Wismar, kenapa saya mengagumi Pendeta J. Wismar padahal kami berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Menurut saya, berbeda kepercayaan bukanlah sebuah penghalang. Karena justru jika adanya perbedaan, maka Indonesia akan semakin maju. Indonesia memiliki ciri khas yang lain dari negara-negara yang lain. Karena toleransi itu indah. Kemudian yang ketiga adalah inspirasi dari orang-orang terdekat. Jadi, saya terinspirasi dan termotivasi dari kakak saya, saudara saya. Mungkin banyak orang di luar sana yang termotivasi dari orang tuanya. Begitupun dengan saya. Namun saya juga terinspirasi dari kakak saya. Dia bernama Lori Sofita Yuda. Dia lahir di Embong 12 Juni 1998. Dan pendidikan terakhirnya yaitu D3 Ilmu Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Saat bersekolah, dia merupakan orang yang rajin, mandiri, dan juga pintar. Pintarnya itu terbukti ketika ia mulai bersekolah dari TK, kemudian SD, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan masa perkuliahan. Pada saat ia melaksanakan pendidikan dasarnya, yaitu 12 tahun, dia selalu memperoleh peringkat pertama di kelasnya. Bahkan ketika SMP, ia selalu memperoleh juara 1 umum di sekolahnya. Kemudian, ketika ia melaksanakan pendidikan perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, ia mendapatkan gelar cum laude dan mendapatkan IPK 3,8. Menurut saya hal itu sangat langka, karena untuk mendapatkan IPK yang setinggi itu,
banyak mahasiswa yang bersusah keras bahkan menangis-nangis sendirian untuk dapat mencapai IPK yang tinggi dan membanggakan. Menurut saya itu sangat memotivasi saya untuk dapat belajar yang lebih lagi sehingga saya bisa sama seperti beliau. Kakak saya juga mandiri. Kenapa saya katakan mandiri? Karena ketika melihat pengalamannya, ketika ia tamat SMA, menerima kelulusan, kemudian dia diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ketika ia ingin pergi ke IPB, ia pergi sendirian. Ia mandiri sekali. Ia tidak dibantu oleh kedua orang tua kami. Karena pada saat itu ekonomi kami yang masih kurang untuk orang tua kami ikut mengantarnya, sehingga dia memutuskan agar ia pergi sendiri, ia mencari kos-kosan sendiri, ia mencari bus sendiri untuk sampai ke Bogor, kemudian ia mencari tiket pesawat sendiri, dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini, ia sudah menyelesaikan sekolahnya. Menurut saya, itu hal yang sangat-sangat bisa dibilang langka dibandingkan anak-anak yang lainnya. Kemudian, saya juga termotivasi darinya karena dia saat ini selalu berusaha untuk mencari pekerjaan, di mana pekerjaan itu agar dapat membanggakan kedua orang tua kami. Padahal dia sudah banyak menerima penolakan-penolakan. Karena bisa kita lihat dari luaran sana, banyak orang yang menerima penolakan, dan akhirnya mereka menyerah. Namun, kakak saya tidak. Jadi, saya merasa hal itu merupakan hal yang memotivasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia juga selalu mengajarkan saya hal-hal yang baik. Dia selalu menasehati saya hal-hal yang baik. Kemudian, dia terutama saat ini selalu memotivasi saya, mengajarkan saya, membimbing saya, terutama dalam hal perkuliahan. Karena pada saat ini saya akan lulus atau melaksanakan kelulusan, dan ia selalu membimbing saya agar saya bisa memilih jurusan yang bagus, kemudian jurusan yang pas dengan fashion saya, kemudian yang prospek kerjanya itu baik, dan lain sebagainya. Dia selalu membimbing saya. Hal itu membuat saya bangga dan selalu termotivasi darinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh yang saya sukai dan alasan kenapa saya menyukainya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam perkataan yang saya katakan, saya mohon maaf dan terima kasih banyak telah menonton.